10 ini kalau di soal kemarin itu jadi nomor 11, yaitu menentukan persamaan lingkaran yang diketahui pusat dan menyinggung garis tertentu. Jadi ceritanya tuh ada lingkaran. Mana ya? Ini aku gambar dulu ya. Ada lingkaran yang nanti pusatnya tuh udah ditentukan. Pusatnya misal di sini. Terus ada garis. Misal garisnya akan dibuat lingkaran yang diketahui pusatnya dan menyinggung garis yang hijau ini. Nah, lingkarannya bagaimana? Kurang lebih kayak gini lah. Itu ya, ini lingkarannya. Nah, persamaannya itu bagaimana? Ingat kalau cari persamaan lingkaran harus ada pusat. Pusat sudah ada, ini pusat. Jari-jarinya mana? Ya, jari-jarinya jarak antara pusat ke garis. Cara mencari jarak pusat ke garis itu rumusnya adalah, ini R-nya ya berarti ya. Pusat ke garis tuh R-nya. Masih ingat yang seperti ini? Rumusnya adalah R sama dengan nilai mutlak dari A besar A kecil tambah B besar B kecil ditambah C dibagi akar A kuadrat, A-nya besar ya, ditambah B besar kuadrat. Nah, pertama-tama kita tentukan dulu misal garis yang hijau ini persamaannya adalah 3x min 4y plus 1 gitu ya. Apa plus berapa ya? Plus 10 lah. Kemudian pusatnya misal di 1,2 nah gitu. Nah, berarti R-nya bisa kita cari. A besar mana? Angka 3 ini. Berarti 3, X-nya diganti dengan, lihat di sini, angka 1 dikurangi 4, Y-nya mana? 2 ditambah 10. Tuh. Terus dibagi akar A besar kuadrat berarti 3 kuadrat ditambah B besar kuadrat min 4 kuadrat. Kalau kamu bingung plus minusnya biasanya banyak yang kebolak-balik. Jadi tips untuk mensubstitusinya tinggal dilihat di persamaan garisnya. 3 di sini min ya ikut min, ini plus 10 ya plus 10. Begitu. Baru nanti kamu pasangkan X sama Y-nya yaitu 1, 2. Biar nggak bingung ini plus minusnya. Kemudian kita hitung, sederhanakan. 3 kali 1 3 min 4 kali 2 min 8 ditambah 10 dibagi akar 3 kuadrat 9 ditambah 4 kuadrat 16. Hasilnya berapa? 3 tambah 10 13 dikurangi 8 atau gimana ya? Min 8 tambah 10 2 ditambah 3 5. Yang atas 5, yang bawah akar 25. Akar 25 yaitu 5. 5 bagi 5 1. Oh, jadi jari-jarinya adalah 1. Persamaan lingkarannya bagaimana? Pusatnya di 1,2 berarti X min 1 kuadrat ditambah Y min 2 kuadrat sama dengan 1 kuadrat 1. Ketemu deh persamaan persamaan lingkarannya. Begitu caranya. Nah, sekarang nomor 11 yaitu nomor 2 yang uraian. Besok kerjakan ulang ya kamu ya. Jadi diketahui ada 3 titik dan dari 3 buah titik tersebut diminta untuk membuat persamaan lingkaran yang gimana? Persamaan lingkaran yang melalui 3 titik tersebut.
persamaan lingkarannya misalnya melalui titik yang pertama titik 0,1, yang kedua titik 1,1, dan yang ketiga titik 2,0. Nah, pertama-tama kita ingat-ingat dulu bentuk umum persamaan lingkaran, yaitu x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah ax tambah by tambah c sama dengan 0. Ini persamaan umum lingkaran. Langkah berikutnya adalah mensubstitusi ketiga titik tersebut satu persatu ke dalam persamaan umum lingkaran tersebut yang menghasilkan. Kita mulai dari yang 0,1 dulu ya. Ini masukkan ke persamaan yang hijau itu. Caranya x-nya diganti 0, y-nya diganti 1. Ingat, x dan y-nya yang diganti, bukan AB-nya. Ada juga yang kebalik, malah AB-nya yang diganti ya. Sekarang setelah kita ganti, x-nya berarti jadi 0, 0 kuadrat yaitu 0 ditambah y kuadrat, 1 kuadrat berarti 1 ditambah lagi a kali 0, 0, b kali 1 itu b, terus ditambah c itu sama dengan 0. Disederhanakan berarti b ditambah c, satunya pindah ke kanan, satu pindah ke kanan jadi min 1 gitu. Nah, ini kita sudah dapatkan satu persamaan. Lanjut kita substitusikan titik yang berikutnya, yaitu titik 1,1 yang menghasilkan 1 kuadrat 1 ditambah 1 kuadrat 1 ditambah a kali 1a ditambah b kali 1 itu b, terus ditambah c sama dengan 0 hasilnya. Berarti a ditambah b ditambah c sama dengan 1 tambah 1 berapa? 2. 2 pindahkan ke kanan menjadi min 2. Didapatkanlah persamaan yang kedua. Nah, ini terakhir ya, substitusi yang terakhir yaitu 2,0. Substitusikan juga ke persamaan hijau menghasilkan 2 kuadrat. Ingat ya, ini ada kuadratnya paling depan, jadinya 2 kuadrat itu 4. Jangan ditulis 2 tok. Harus dikuadratkan, terus ditambah 0 kuadrat 0. Nah, di sini a kali 2 berarti 2a. Ditambah b kali 0, 0. Ditambah c sama dengan 0. Disederhanakan 2a ditambah c, ini ada angka 4 di paling depan, pindahkan ke ruas kanan menjadi min 4. Sudah ada 3 persamaan lingkaran. Nah, langkah berikutnya adalah kita mencari nilai a, b, c besar agar bisa membuat persamaan lingkaran dalam bentuk umum. Cara mencari ABC bagaimana? Ya bagaimana caranya lah. Boleh dieliminasi, boleh disubstitusi. Nah, itu kreativitas kalian ya, bisa beda-beda caranya. Nah, kalau ibu mau mengeliminasi persamaan 2 dan 1, persamaan 2 adalah ya, persamaan 2a ditambah b ditambah c itu min 2, persamaan 1 b ditambah c itu min 1. Bisa kita eliminasi. Setelah dieliminasi hasilnya a dikurangi 0a, b kurangi b habis, c kurangi c habis, yang ruas kanan min 2 min min, berarti jadi plus min 2 plus 1 min 1. Ketemulah nilai a yaitu min 1. Kita cari nilai yang lain. Ibu mau cari nilai c dulu dari persamaan yang ketiga. 2a ditambah c itu min 4. Berarti kalau a-nya kita ganti min 1, kita bisa cari c. 2 kali min 1 min 2 ditambah c sama dengan min 4. Berarti c-nya adalah min 4. 2 min 2 pindah ke kanan jadi 2. Min 4 tambah 2 min 2. Begitu. C-nya berarti min 2. Yang belum ketemu adalah nilai B. Nilai B bisa kita cari dari persamaan yang pertama.
B ditambah C adalah min 1, padahal C-nya adalah min 2. Berarti B-nya min 2 pindah ke kanan, 2 dikurangi 1, 1. B-nya 1. A, B, C sudah diketahui ya. A-nya min 1, B-nya 1, C-nya min 2. Kita substitusikan ke persamaan hijau. Hasilnya X kuadrat ditambah Y kuadrat, A-nya diganti min 1. Berarti min 1 kali X, min X. Terus B-nya diganti berapa tadi? 1 kali Y, berarti Y. C-nya diganti min 2 sama dengan 0. Nah, inilah persamaan lingkaran yang melalui ketiga titik tersebut ya. Caranya tadi dengan mensubstitusikan masing-masing titik ke dalam persamaan lingkaran. Sebenarnya boleh ke persamaan baku lingkaran juga boleh. Untuk soal yang seperti ini Bu sarankan ke persamaan umum saja. Kamu mensubstitusikannya, cari nilai ABC-nya, masukkan ke dalam rumus. Nah, sekarang nomor 12. Menentukan persamaan garis singgung apabila diketahui persamaan garis yang sejajar dengan garis singgungnya. Nah, sebelum mengerjakan soal yang seperti ini, kita harus ingat dulu. Garis yang sejajar berarti nanti gradiennya itu sama, dan garis yang saling tegak lurus nanti gradiennya itu saling berlawanan dan berkebalikan. Itu harus kita ingat terlebih dahulu. Nomor 12 contohnya. Ada persamaan garis singgung. Ada persamaan lingkarannya dulu. Nih, persamaan lingkarannya misal X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 40. Diketahui persamaan garis yang sejajar. Berarti ini nanti diminta untuk tentukan PGSL yang sejajar garis. Misal garisnya apa ya? Misal garisnya X ditambah Y. Jangan deh. Garisnya apa ya? Oh, kehapus. Misal garisnya nanti 2X ditambah Y sama dengan 10 gitu. Nah, untuk soal yang seperti ini pertama-tama kita harus cari tahu dulu ini garis gradiennya berapa sih. Nah, untuk mencari gradien garis kita bisa ubah ke dalam bentuk garis ini ya, menjadi Y sama dengan ini jadi min 2X plus 10. Nah, M-nya adalah yang nempel sama X, berarti M-nya nanti min 2. Ini garis yang pertama. Nah, garis yang akan kita buat atau garis singgung yang akan kita buat itu kita ibaratkan nanti garis yang kedua gitu ya, kita sebut garis yang kedua. Karena nanti sejajar berarti antara garis 1 dan garis 2 itu gradiennya sama. Kalau garis satunya min 2, garis keduanya ya min 2. M-nya berarti nanti min 2. Berikutnya kita gunakan rumusnya itu Y sama dengan MX plus minus R akar M kuadrat tambah 1. Berarti Y sama dengan tadi M-nya min 2. Ya udah, berarti min 2X plus minus R-nya berapa? Akar 40 akar M kuadrat, berarti min 2 dikuadratkan 4 tambah 1 5. Y sama dengan min 2X plus minus 40 kali 5 akar, atau kita ubah aja 40 itu jadi 4 sama 10 itu adalah 2 sama 5 gitu ya. Terus akar 5, ini akar 5 nya kita gabung aja di belakang sini. Nah, ini kalau ada yang bisa dikeluarkan kita keluarkan saja. Contohnya ini 4 kalau keluar jadi 2.
Oh bentar, ini juga selain 4 ada yang bisa keluar nih. Ini kan 4 keluar jadi 2. Terus 5, ini karena 5 sama 5 keluar 1. Ini tadi udah keluar ya, berarti yang di dalam tinggal angka 2. Y sama dengan min 2x plus minus 2 kali 5 itu 10 akar 2. Nah itulah nanti persamaan garis singgung yang sejajar dengan garis 2x tambah y sama dengan 10. Ini bisa kamu tulis ya, nanti kalau soalnya uraian berarti kamu tulis dua-duanya. Y sama dengan min 2x tambah 10 akar 2 atau y sama dengan min 2x min 10 akar 2 gitu. Dua-duanya ditulis. Nah sekarang nomor 13, ini kebalikannya nomor 12. Kalau nomor 12 garisnya tuh sejajar, nomor 13 itu garisnya tegak lurus. Contoh, kita buat dulu soalnya ya. Nah lingkarannya coba sekarang pusatnya di A, B misalnya ini. Ini contohnya, ini persamaan lingkarannya, PGSL nya nanti tegak lurus garis X tambah Y sama dengan 10. Mari kita kerjakan seperti yang tadi. Pertama-tama kita cari dulu gradiennya. Caranya ubah Y sama dengan ini X pindah ke kanan jadi min X plus 10. Berarti nanti gradiennya adalah yang pertama gradiennya min 1. Karena tegak lurus, nanti garis yang kedua atau garis yang kita buat itu gradiennya lawan dan kebalikan. Lawannya min 1 itu 1. Kebalikannya 1 per 1 ya 1 per 1. Berarti nanti gradien garis yang akan kita buat adalah 1. Kita lanjut, ingat-ingat rumusnya, yaitu Y min B sama dengan M kali X min A kuadrat ditambah plus minus ding ya, plus minus R akar M kuadrat tambah 1. Y min B nya mana? Lihat di soal, yaitu Y plus 4. M nya 1, X min A nya mana? X min 1. Oh di sini nggak ada kuadratnya ya, ibu lupa. Maaf, ini harusnya nggak ada kuadratnya ya. Terus plus minus R nya mana? Lihat di sini, ini R kuadrat 2, R nya berarti akar 2. M kuadrat tambah 1 kuadrat 1 tambah 1. Lanjut, Y ditambah 4 sama dengan X min 1 plus minus akar 2 kali akar 2, yaitu 2. Ini 4-nya pindahkan ke kanan. Ingat, mindahnya itu sebaiknya ke tengah-tengah, jangan ke belakang. Ini ke sini aja, sebelum plus minus pokoknya mindahnya, biar nggak bingung. Meminimalisir kesalahan dalam menghitung ya. Berarti ya sama dengan X min 1, 4 pindah ruas ke kanan jadi min 4, baru plus minus 2. Hasilnya ya sama dengan X min 5 plus minus 2. Nah ini harus kita uraikan. Yang pertama adalah Y sama dengan X min 5 plus 2. Nanti yang kedua Y sama dengan X min 5 yang min 2. Hasil akhirnya Y sama dengan X min 3 yang sebelah sini menjadi Y sama dengan X min 7. Jadi ada 2 ya. Harus dicari dua-duanya. Oke. Kok ini min semua Bu? Gitu kan, kadang ada yang bertanya gitu. Yang satu min 3, yang satu min 7, kok min semua? Kan plus minus. Nah jadi kalau soal yang kebetulan seperti ini, tadi plus minusnya tuh di sebelah sini, bukan di hasil akhir gitu.
hasil akhirnya bisa positif semua, bisa negatif semua, bisa positif negatif, tergantung angkanya. Berikutnya yang terakhir, ini nomor 14. Menentukan persamaan garis singgung apabila diketahui titik di luar lingkaran yang dilewati garis. Nah ini Bu, cari dulu contoh soalnya ya. Bentar ya, tunggu sebentar. Ibu carikan dulu contoh soalnya, karena ini kalau contoh soalnya jelek nanti angkanya jelek, kita yang pusing sendiri. Ibu cari dulu soalnya mana ya. Ngarang soal dulu bentar. Nah, coba nih, coba kalau persamaan lingkarannya itu nggak usah yang susah. Lingkarannya itu x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 5, terus melalui titiknya min 4,3 ya, begitu. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Pertama-tama ini titiknya pasti di luar lingkaran. Karena apa? Ketika kita substitusikan min 4 kuadrat itu udah 16 tuh sudah lebih dari 5, berarti pasti di luar lingkaran. Kalau titiknya di luar lingkaran, ada beberapa langkah. Yang pertama yaitu menentukan garis kutubnya terlebih dahulu. Nah, garis kutub itu didapat dari x1x tambah y1y sama dengan r kuadrat. Kalau titiknya pada lingkaran, persamaan ini itu jadi langsung jadi PGSL-nya. Tapi kalau titiknya di luar lingkaran jadi garis kutub gitu ya. Waktu itu sudah pernah Ibu sampaikan. Nah, berarti nanti garis kutubnya adalah min 4x ditambah 3y sama dengan 5. Setelah sudah menjadi garis kutub, sudah kita dapatkan garis kutubnya, ini kita ubah dulu menjadi y sama dengan atau x sama dengan. Di sini Ibu akan ubah menjadi y sama dengan, berarti ini min 4x-nya perlu pindah di ruas kanan menjadi 4x ditambah 5. Y-nya berarti 4x ditambah 5 dibagi 3. Baru setelah itu menuju ke langkah yang kedua. Langkah yang kedua apa? Langkah yang kedua adalah mensubstitusi. Mensubstitusi nilai y ke dalam persamaan lingkaran. Persamaan lingkarannya x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 5 ya. Kita ganti y-nya nanti menjadi 4x ditambah 5/3. Kita ganti. Kalau sudah ganti, kita hitung. Kita uraikan ya. Yang 4x tambah 5 kuadrat itu berarti 16x kuadrat ditambah 2. 2-nya itu kan disimpan di kepala. 2 kali 4 8, 8 kali 5 40x. Nah, yang belakang sendiri 5 kuadrat. Yang bawah itu jangan lupa juga dikuadratkan. 3 kuadrat 9 sama dengan 5. Ini ada pecahan atau perperan menjadi tidak indah. Agar menjadi indah, mari kita kalikan dengan 9 semua. X kuadrat kali 9, 9x kuadrat. Ini yang segerombolan ini ya, kalau dikalikan 9 berarti menjadi 16x kuadrat ditambah 40x ditambah 25. Yang ruas kanan jangan lupa juga dikali 9. 9 kali 5 45. Kita sederhanakan, 9 tambah 16 yaitu 25x kuadrat ditambah 40x. 40
45 ke kiri jadi min 45 ditambah 25 berapa? Min 20 sama dengan 0. Masih bisa kita sederhanakan lagi, yaitu dibagi 5 hasilnya 5x kuadrat ditambah 8x dikurangi 4 sama dengan 0. Setelah sudah sederhana, kita akan cari tahu nilai x-nya dengan memfaktorkan. Karena di depannya 5 berarti harus diberi 1/5. Ini kurungannya 2 ya. Ininya 5x. Sekarang kita lihat berapa kali berapa sama dengan belakang kali depan, berarti min 20. Terus berapa ditambah berapa hasilnya tengah, yaitu 8. Berapa ini ya? Kok min 2 toh? Nolnya mana? Nah, min 20. Berapa ini ya? Berarti 10 sama 2 ini kayaknya. 10 sama 2. Tapi mana yang min? Biar jadi 8 berarti yang min yang angka 2. 10 kali min 2 min 20. 10 tambah min 2 8. Cocok. Berarti kita bisa tulis di sini plus 10 dan min 2. Nah, pada soal yang nomor 15 ini nanti di soal PTS-nya cuma diminta untuk mencari salah satu dari 2 garis singgung. Berarti boleh pilih salah satu nanti yang angkanya gampang untuk dicari ya. Kita cari dulu deh nilai x-nya. X-nya berarti kalau sama-sama dibagi 5 jadi x plus 2 kali 5x min 10 sama dengan 0. Nilai x-nya adalah min 2, atau yang ini jadi pecahan, x sama dengan 10 5x min 2, maaf ini salah tulis Bu Guru, ini tadi tetap 5x min 2, berarti sebelah sini 2/5 ya, 2/5. Kita bisa pilih salah satu saja karena kita untuk soal nomor 15 ditanyakan salah satu PGSL. Kalau Ibu pilih yang bulat aja, kalau pecahan agak susah ngitungnya. Itu kalau suruh milih salah satu. Kalau suruh cari dua-duanya ya berarti dua-duanya harus kita hitung. Nah, sekarang Ibu pilih yang x sama dengan min 2. Kalau x-nya min 2, y-nya berapa? Bisa kita cari dari yang sebelah sini nih ya, yang ini nih. Yang ini nih. Y sama dengan 4 dikali x. X-nya min 2. Ditambah 5 dibagi 3. 4 kali min 2 min 8. Min 8 ditambah 5 min 3. Min 3 bagi 3 min 1. Nih. Sudah kita dapatkan pasangan x dan y-nya. Ketutupan bentar. Gak apa-apa ya, ini yang ketiga ya ketutupannya. Jadi nanti salah satu titik singgungnya adalah min 2, min 1, sehingga bisa kita cari langkah ketiga yaitu mencari PGSL. PGSL-nya yaitu x2 x tambah y2y sama dengan r2. Itu tinggal masukkan min 2x ditambah, bukan ditambah. Kenapa bukan ditambah? Karena ini min 1 langsung aja, berarti min 1 kali y min y sama dengan r kuadrat. R-nya yang mana sih? Lihat di soal. R-nya yaitu 5. Berarti min 2x min y sama dengan 5. Gitu, sudah ketemu. Ini PGSL-nya. Bisa kamu ubah bentuk juga menjadi 2x tambah y sama dengan min 5, itu juga betul ya. Jadi begitulah cara untuk mengerjakan persamaan garis singgung lingkaran kalau titiknya di luar lingkaran. Tadi ada 3 langkah: cari garis kutub, terus substitusi,
Dan yang terakhir menentukan PGSL-nya. Kalau kamu belum lancar kamu kerja